Bab 1432, Falsafan. Di langit berbintang, Sander Ye dan Gujina Sui berjalan berdampingan, dan Gujina Sui memasang ekspresi dingin. Sander Ye juga tidak mengatakan apa-apa. Keduanya baru saja melintas di langit berbintang. Tetapi tak lama kemudian, Sander Ye mengerutkan kening, karena aura samar tiba-tiba muncul dalam kegelapan di sekelilingnya. Pada saat ini, ruang dan waktu di kejauhan tiba-tiba bergetar, dan tak lama kemudian, seorang pria misterius berjubah hitam perlahan berjalan keluar. Alam Kaisar Utama Abadi. Pria misterius itu berkata dengan suara serak, "Kalian berdua telah memperoleh sesuatu setelah keluar dari istana abadi yang misterius. Apakah kalian ingin membaginya dengan kami?" Sander Ye mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang, cahaya pedang menerobos udara. Bang! Pria misterius itu langsung terlempar ke belakang sejauh 1000 kaki. Pada saat ini, 6 prajurit tingkat atas tiba-tiba muncul dari segala penjuru, dan mereka semua berada di tingkat Kaisar Utama Abadi. Sander Ye menarik Gujina Sui dan berbalik lalu berlari. "Kejar!" Pria misterius itu berkata dengan dingin. Di langit berbintang, Sander Ye terbang bersama Gujina Sui di atas pedang. Wajahnya muram. Secara logika, orang-orang Gujina Sui seharusnya keluar untuk menyambut mereka, tetapi mereka tidak melakukannya. Jelas, sesuatu telah terjadi. Tapi itu wajar saja. Ketika istana rahasia abadi ini muncul, konon katanya ada hubungannya dengan peradaban leluhur. Bagaimana mungkin tidak ada yang menginginkannya? Sekarang setelah mereka keluar hidup-hidup, orang-orang yang mendambakan pasti akan datang mencari mereka. Sander Ye menoleh ke arah Gujina Sui, "Bisa gak menghubungi orangmu?" Gujina Sui menggelengkan kepalanya. Wajah Sander Ye menjadi gelap. Pada saat ini, Sander Ye merasakan sesuatu dan tiba-tiba berhenti. Dia melihat galaksi di sekitarnya tiba-tiba menggeliat. Kemudian, formasi cahaya energi merah gelap tiba-tiba muncul di sekitar mereka berdua. Formasi cahaya energi itu menjebaknya dan Gujina Sui seperti sangkar. Pada saat yang sama, 7 dewa Kaisar Utama Abadi juga muncul di belakang mereka. Pemimpin misterius itu berkata dengan suara serak, "Kalau kalian berdua menyerahkan apa yang kalian dapatkan di alam rahasia istana abadi, kami akan segera pergi." Sander Ye menoleh ke arah orang misterius itu, "Kamu tahu siapa dia?" Lelaki misterius itu berkata, "Bagaimana mungkin kami tidak mengenal Tuan Pavilion Sui dari peradaban Sui Ming?" Sander Ye berkata, "Apa kamu tidak takut dengan balas dendam Sui Ming?" Pria misterius itu berkata, "Seperti kata pepatah, kekayaan dan kehormatan ditemukan dalam bahaya, kan?" Sander Ye menoleh ke arah Gujina Sui, "Kamu masuk ke pagoda kecil." Gujina Sui menggelengkan kepalanya. Sander Ye terdiam. Dia sebenarnya tidak tahu kekuatan Gujina Sui karena wanita ini tidak pernah bertindak. Tetapi yang pasti kekuatannya tidak terlalu kuat. Gujina Sui melihat sekelilingnya dan berkata, "Ada lebih dari sekadar orang-orang ini." Sander Ye mengangguk. Gujina Sui berkata, "Kita harus kembali ke tanah kuno. Tidak ada seorang pun yang dapat menahan godaan harta karun peradaban leluhur. Sekalipun mereka tahu bahwa Gujina Sui berasal dari peradaban Sui Ming, banyak orang tetap akan mengambil risiko. Tentu saja, jika Gujina Sui berada di tanah kuno, orang-orang ini pasti tidak akan berani melakukannya, tetapi masalahnya adalah dia sekarang jauh dari tanah kuno." "Sander Ye, seberapa kuat kamu?" Gujina Sui berkata, "Lumayan." Sander Ye menoleh untuk menatapnya, "Apa kamu baik-baik saja?" Gujina Sui berkata, "Lia." Sander Ye memikirkannya, lalu berkata, "Ayo lari. Ayo mulai." Pada saat ini, pria misterius di kejauhan tiba-tiba berbicara. Formasi itu diaktifkan,
dan kekuatan mengerikan menyerbu langsung ke arah Sander Ye dan Gu Jinasui. Pada saat yang sama, 7 dewa kaisar utama abadi menyerbu ke arah keduanya seperti guntur. Sander Ye tiba-tiba melingkarkan tangan kirinya di pinggang Gu Jinasui. Dengan sebuah pikiran, pedang King Xuan langsung melintasi ruang dan waktu, dan keduanya menghilang di tempat. Semua orang di lapangan tidak mengenai apapun. Di lapangan, pria misterius itu ingin melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu untuk mengejar mereka, tetapi dia menemukan bahwa Sander Ye dan Gu Jinasui telah meninggalkan wilayah bintang penciptaan ini. Pria misterius itu sangatlah populer. Pada saat itu, seorang pria tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Dia mengenakan jubah indah dan topeng perunggu di wajahnya. Melihat lelaki itu, orang-orang misterius itu buru-buru membungkuk hormat, "Master." Pria itu tersenyum dan berkata, "Aku sudah memperingatkan kamu bahwa pedang Tuan Ye tidak sederhana. Formasi ruang waktu kamu sama sekali tidak dapat menghalanginya." Lelaki misterius itu berkata dengan suara berat, "Tuan, pedang macam apa itu?" Pria bertopeng itu tersenyum dan berkata, "Pedang yang dibuat oleh wanita bergaun polos Destri." Pria misterius itu sedikit bingung. Pria bertopeng itu berkata, "Wajar saja kalau kamu tidak mengenalnya. Dia adalah seorang yang tak terkalahkan dalam 3 generasi." Sambil berkata demikian, dia tersenyum dan berkata, "Jangan bicarakan ini lagi. Ayo pergi." Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan menghilang ke dalam galaksi. Di terowongan waktu, Sander Ye awalnya ingin melingkarkan lengannya di pinggang Gu Jinasui, tetapi mungkin karena jaraknya terlalu jauh, atau mungkin karena kecepatan perjalanannya terlalu cepat. Pendek kata, sekarang Sander Ye memeluk Gu Jinasui, dan mereka berdua saling berpelukan berhadapan. Pinggang Gu Jinasui sangat ramping, dan dapat dipegang dengan satu tangan. Sander Ye menempelkan dahinya ke dahi wanita itu. Sentuhan lembut dari tangan dan tubuhnya membuatnya merasa panas dan tidak nyaman. Tubuh Gu Jinasui sedikit kaku, dan dia berbisik, "Aku akan masuk ke pagoda kecil." Sander Ye berkata dengan bingung, "Jangan." Gu Jinasui mendongak ke arahnya, dan Sander Ye menyadari ada yang salah dengan perkataannya, dan dengan cepat berkata, "Kita akan segera sampai." Gu Jinasui berhenti bicara. Dia memiringkan kepalanya sedikit ke samping dan meletakkan dagunya di bahu Sander Ye. Tangan Sander Ye cukup jujur. Dia hanya menopang pinggangnya dengan lembut tanpa gerakan yang tidak biasa. Wajah Gu Jinasui sedikit memerah, bukan karena dia terlalu banyak berpikir tetapi karena darahnya. Darah misterius di tubuhnya hanya ditekan sementara oleh 3 darah Sander Ye. Selain itu, karena penggabungan sebelumnya, darah di tubuhnya benar-benar memiliki beberapa atribut garis keturunan iblis gila. Selain itu, dia begitu dekat dengan Sander Ye saat ini, merasakan aroma maskulin yang kuat dan rasa garis keturunan iblis gila dari Sander Ye. Dia tidak bisa menahan perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Secara sederhana, perasaan itu seperti jiwa tidak lagi berada di dalam tubuh, dan seluruh tubuh melayang, seolah-olah di awan, dunia berputar, dan semuanya terbalik. Pikiran lain muncul di benak. Pikiran itu sangat memalukan, tetapi dia tidak dapat mengendalikan diri. Terlebih lagi, semakin tidak ingin memikirkannya, semakin jelas pikiran itu, seperti setan di hati, seperti belatung di tulang, mengikuti dengan ketat dan dia tidak dapat membuangnya apapun caranya. Saat pikiran itu menjadi semakin jelas, dia merasa tubuhnya kosong, dan suatu keinginan tumbuh di hatinya, keinginan untuk menemukan sesuatu yang kabur dan tidak jelas untuk mengisi dirinya. Perasaan itu, sederhananya adalah nafsu. Sander Ye tentu saja tidak merasa nyaman saat ini. Meskipun dia masih sangat rasional, tubuhnya sangat jujur. Tetapi,
Dibandingkan dengan beberapa pikiran memalukan yang muncul di benak Gujina Sui saat ini, pikirannya lebih sederhana. Dia memeluk Gujina Sui dan lebih menyukai perasaan ini. Biasanya, Gujina Sui adalah tipe orang yang acuh tak acuh, tegas, dan dingin kepada semua orang, tetapi saat ini, Gujina Sui tampak sedikit lemah. Melihatnya berbaring di pelukannya, dia tidak bisa menahan perasaan aneh di hatinya, lalu dia menoleh dan mencium telinganya seolah-olah kerasukan. Dengan ciuman ini, tubuh Gujina Sui bergetar hebat, seolah-olah dia tersengat listrik. Dia mencengkeram pinggang Sander Ye erat-erat dengan kedua tangan dan menggigit bahu Sander Ye dengan keras. Perasaan aneh yang belum pernah dia alami sebelumnya tiba-tiba muncul dari perutnya, dan kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, terus-menerus memengaruhi tubuh dan jiwanya. Perasaan itu sungguh tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata apapun di dunia. Setelah beberapa saat, pikiran-pikiran sebelumnya mengenai rasa tidak nyaman, panas, dan malu semuanya muncul bersama perasaan itu dan surut seperti air pasang. Dia kembali normal. Setelah kembali normal, dia tiba-tiba menjadi marah dan meninju pinggang Sander Ye berulang kali. Hal ini sama berlaku bagi pria dan wanita, seperti iblis sebelum peristiwa dan seperti Buddha sesudahnya. Dengan kata lain yang lebih elegan dan vulgar, inilah zamannya orang-orang bijak, dan pada masa ini, orang-orang sangat rasional. Setelah beberapa saat, keduanya muncul di langit berbintang yang tidak diketahui. Gujina Sui berbalik dan pergi, wajahnya memerah, tetapi lebih karena marah. Dia merasa bahwa alasan dia berada dalam kekacauan seperti ini adalah karena laki-laki. Jika tidak ada laki-laki, hal semacam ini tidak akan terjadi. Setelah berjalan 2 langkah, dia merasa ada yang tidak beres karena Sander Ye tidak mengejarnya. Dia berhenti dan menoleh. Tidak jauh dari situ, dia melihat Sander Ye berjongkok kesakitan dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Gujina Sui tertegun sejenak, dan segera dia menyadari bahwa dia telah meninju sangat keras karena marah tadi, tetapi sekarang kultivasinya telah pulih. Nalar berkata kepadanya bahwa meskipun kekuatannya pulih, dia tidak akan bisa menghajarnya sampai mati. Tetapi, dia tidak memilih untuk langsung pergi. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan ke depan Sander Ye dan bertanya dengan dingin, "Apakah sudah mati?" Sander Ye berkata, "Sakit." Saat dia berbicara, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya lagi. Gujina Sui masih berkata dengan dingin, "Pukulanku tidak terlalu kuat." Sander Ye berkata dengan lemah, "Aku tidak waspada terhadapmu, pergilah, aku hanya perlu istirahat sebentar." Gujina Sui berbalik dan berjalan pergi, tetapi setelah hanya berjalan 2 langkah, dia berhenti lagi, lalu berbalik dan berjalan di depan Sander Ye. Dia dengan lembut membantu Sander Ye berdiri dan berkata, "Jangan berpura-pura, ayo pergi." Sander Ye tentu saja tidak berani melangkah lebih jauh. Dia perlahan berdiri dan memanfaatkan situasi untuk meraih tangan Gujina Sui. Anehnya, Gujina Sui tidak melawan. Hehe. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar cibiran dari samping. Memang benar kalau laki-laki punya perasaan, dan perempuan punya niat. Mendengar suara ini, Sander Ye langsung merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Dia berbalik dan melihat seorang wanita mengenakan jubah berlumuran darah berdiri tidak jauh darinya. Fasa Fan. Sander Ye terkejut, bagaimana mungkin wanita ini bisa muncul di sini? Dia tanpa sadar meraih tangan Gujina Sui, menariknya ke belakangnya, melindunginya, dan menatap Fasa Fan. Ketika Fasa Fan melihat Sander Ye melindungi Gujina Sui sedemikian rupa, wajahnya tiba-tiba berubah dingin. Sander Ye menoleh dan menatap Gujina Sui, "Kamu pergi duluan." Gujina Sui menggelengkan kepalanya. Wajah Sander Ye menjadi gelap.
Kamu duluan saja. Aku tidak yakin bisa menanganinya. Aku tidak ingin terjadi apa-apa padamu. Gujina Sui menatapnya tanpa berkata apa-apa. Tetapi kalimat ini membuat alis Fa Safan terangkat di kejauhan. Dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan dalam sekejap, cahaya merah darah langsung mengenai Sander Ye. Sander Ye ketakutan dan menebas dengan pedangnya dengan ganas. Bang! Saat sinar cahaya pedang hancur, Sander Ye langsung terpental puluhan ribu kaki. Begitu dia berhenti, aliran darah menyembur keluar dari mulutnya. Kali ini dia tidak berpura-pura. Bukan hanya itu saja, di sekujur tubuhnya juga banyak terdapat retakan. Satu pukulan, luka parah. Sander Ye mendongak ke arah Fa Safan, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Sialan, apakah kamu curang? Fa Safan menghilang di tempat. Pupil mata Sander Ye tiba-tiba mengecil. Bang! Dia terbang dengan berat lagi. Benar-benar ditekan. Sander Ye benar-benar bingung. Bagaimana wanita ini meningkatkan kekuatannya begitu cepat? Oh sial! Lebih cepat dari dia. Siapa yang memberinya kecurangan? Melihat Fa Safan hendak menyerang, Sander Ye buru-buru berkata, Fa Safan, jika kamu menyerang lagi, aku akan memanggil Bibil. Kamu panggil. Fa Safan menatapnya dan berkata, cepat panggil. Ekspresi Sander Ye membeku dan seluruh tubuhnya mati rasa. Oh sial! Apakah wanita ini begitu sombong? Bersambung.